society, beauty standard is based only by the looks. But actually, beauty stands for more than that. And what is that? Please follow me until the end of my story. Saya mengawali karir di dunia entertainment ketika saya nekat untuk mengikuti ajang kecantikan yang namanya Miss Indonesia di tahun 2016. Kenapa kok saya berani ya untuk masuk ke ajang tersebut tanpa punya pengalaman sebelumnya? Yang pertama, karena dari kecil saya senang menonton acara ini dengan mama saya. Dan yang saya lihat di televisi, saya sangatlah kagum dengan wanita-wanita tersebut. Mereka sangat-sangat luar biasa, berpenampilan menarik, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangatlah sulit begitu. Dan saya yakin selama karantina pasti mereka tuh diperlengkapi dengan banyak hal yang mungkin selama ini saya nggak bisa dapat saat saya sekolah, saat saya kuliah. Dan memang saya orangnya tuh seneng banget untuk belajar, untuk mencoba hal-hal baru. Maka dari itu saya tertantang untuk untuk mengikuti ajang Miss Indonesia. Yang kedua, dari kecil saya diajari oleh mama papa saya untuk Aca, nama panggilan saya Aca, punyalah hati yang mengasihi Indonesia. Dan dari role model orang tua saya melihat bagaimana mereka berdampak untuk orang-orang sekitar, bagaimana mereka menggunakan hidup mereka untuk melakukan hal-hal yang baik untuk sesama. Dan dari situ saya menangkap semangat yang sama, bahwa saya jadi punya kerinduan sebagai warga negara Indonesia, saya juga mau bisa berdampak positif buat negara saya. Bisa mengharumkan nama Indonesia, bisa menjadi berkat buat sekeliling saya. Dan pada akhirnya saya mengetahui bahwa kalau misalnya menang ajang Miss Indonesia, bisa melaju ke ajang internasional yaitu Miss World. Dari situlah akhirnya saya nekat, ya udah saya mau masuk, saya mau mengikuti karantina dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya karena saya benar-benar bertemu dengan orang-orang yang luar biasa belajar bersama-sama. Puji Tuhan, di tahun 2016 saya menjadi pemenang dari ajang tersebut. Dan itu memberikan kesempatan buat saya untuk melaju lebih jauh ke ajang Miss World. Namun ternyata kalau misalnya Bapak Ibu terlihat ya di depan walaupun tulisannya kecil-kecil, mungkin saya boleh bacakan sedikit kali ya. Ternyata kenapa saya bisa bilang statement yang di awal tadi, karena ternyata masuk ke dunia entertainment, apalagi di ajang kecantikan di our society itu masih dilihat sekali dari penampilan kita seperti itu. Dan ini salah satu contohnya, ada yang bilang jangan lupa ya Kak perawatan wajah karena bekas jerawat kakak mengurangi kecantikan. Neng pipinya cabi, tirusin dikit dong, rambutnya dipanjangin, body bisa lah ya dibikin beauty queen gitu, atau gigi divinir, kulit di-tanning, banyak ya Bapak Ibu PR-nya ya, baru juga masuk gitu, belum menuju Miss World tuh, tapi udah terlalu banyak PR-nya dari netizen kalau orang bilang. Nah, mereka bilang saya tidak layak untuk menang, mereka bilang tidak pantas untuk menjadi Miss Indonesia. Mungkin akan downgrade dari pemenang-pemenang yang tahun sebelumnya dan tidak akan mendapatkan posisi di ajang Miss World 2016. Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin menekankan, sangatlah oke apabila kita semua memiliki fitur-fitur dari sebuah paras yang berbeda-beda gitu. Mungkin Bapak Ibu suka melihat orang atau diri sendiri apabila rambutnya panjang, tapi ada juga yang suka rambutnya pendek. Atau mungkin teman-teman sekalian nanyain, tipe cowok seperti apa sih yang kakak suka gitu ya. Saya akan jawab yang seperti suami saya. Karena nanti kita pulang kalau nggak jawab jadi berabe gitu ya, nggak bercanda. Tapi kita semua tuh bisa punya preferensi yang berbeda-beda. Namun permasalahan yang terjadi di society kita adalah yang pertama, terkadang kita memaksakan standar atau preferensi kita terhadap orang lain. Walaupun tidak kenal, kita bilang di sosial media bahwa mereka kurang ini, kurang itu. Atau mungkin sepele, kalau misalnya tidak sesuai dengan standar kita merasa mereka kurang, atau mereka jelek, atau kurang dari kita seperti itu. Itu yang terjadi. Yang kedua, beauty standards yang ada di society unrealistic. Kenapa? Karena terkadang orang menilai orang cantik atau tidaknya, atau layak atau tidaknya, hanya dari paras. Bapak Ibu, teman-teman sekalian,
Paras kita yang Bapak Ibu lihat saya saat ini tidak mungkin akan sama terus hingga mungkin umur 40 tahun ke depan, atau mungkin muka saya nggak akan sama seperti ini. Paras kita akan terus berubah, tren penampilan akan terus berubah, nggak akan ada yang sama. Maka dari itu kecantikan itu tidak punya real measurement. Kalau misalnya panjang bisa diukur dengan penggaris, dengan meteran, tapi kecantikan itu nggak bisa. Nggak ada ukuran yang pastinya. Sebagai contoh, misalkan kalau misalnya udah umur 40 tahun, kolagen sudah berkurang, massa otot berkurang, atau sel-sel yang mengikat lemak kita sudah berkurang, bisakah komentar yang tadi, badinya bisa dong dibikin beauty queen? Mungkin bisa, tapi investasinya mahal gitu ya Bapak Ibu. Tapi apakah bisa disamaratakan? Orang di atas umur 40 tahun itu jelek? No. Karena saya percaya, saya memiliki papa dan mama tertampan dan tercantik di seluruh dunia. Ini kalau misalnya mama papa saya nonton pasti mereka bahagia sekali ya Bapak Ibu. Tapi mereka nggak di sini, nanti saya kirimin linknya. Jadi Bapak Ibu, untuk menyamakan beauty standard dari Paras itu tidaklah realistik. Dan yang lebih parahnya yang terjadi di society kita saat ini adalah beauty standard yang unrealistik itu menjadi tolak ukur akan keberhargaan seseorang. Mungkin berbeda contohnya dengan teman-teman, kalau misalnya saya tadi dibilang tidak layak, tidak pantas mendapatkan posisi tersebut. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah dibully atau pernah dikata-katain karena berbeda mungkin parasnya dari teman kalian yang lain, mungkin. Atau mungkin dari kita ada yang pernah sangat sudah berusaha untuk mendapatkan sebuah promosi pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang sangat kita inginkan, namun ternyata kalah saing dengan orang-orang yang mungkin dianggap penampilannya lebih baik daripada kita. Semua orang mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena kita hidup di society ini, kita hidup dengan pola pikir masih banyak orang mayoritas seperti itu. Apa yang harus kita perbuat? Hari ini saya ingin sharing dua hal. Yang pertama, follow the society atau follow the truth. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya pernah kurang bijaksana, kurang mengenal diri saya, mungkin tadi yang teman kita Wina cerita. Dan pada akhirnya saya mencoba untuk mencari validasi dari orang-orang, atau mungkin dari orang-orang yang nggak saya kenal bahkan, yang menghina, yang mengkritik. Walaupun kritik membangun atau menghina, saya tidak bisa membedakan saat itu. Karena waktu itu saya hanyalah dari seorang wanita yang suka main sepak bola tiba-tiba berubah menjadi beauty queen gitu ya. Itu merupakan pengalaman yang sangat-sangat merubah kehidupan. Jadi saya belum punya pengalaman di situ. Saya masih belum mengerti bagaimana membedakan atau memfilter komentar-komentar. Dan akhirnya yang saya lakukan adalah instead of membenahi diri atau memperbaiki diri, saya malah mencari validasi atau penerimaan dari orang-orang, dari hater saya. Ketika kita consume the lie, kenapa lie? Karena nanti saya akan kasih tahu apa itu kebenarannya gitu ya. Yang saya sedang lakukan adalah saya menurunkan standar saya, menyamakan diri dan memiliki pola pikir yang sama dengan orang-orang tadi yang komen-komen. Jadi pikiran saya terfokus hanya kepada penampilan saya saja. Dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, itu lebih ke fokus ke situ. Karena itu yang menjadi tolak ukur saya. Menyamakan atau menurunkan standar saya kepada orang-orang yang mengomentari saya negatif. Lalu yang terjadi adalah saya menjadi orang-orang yang mudah untuk insecure. Oh iya ya, kalau misalnya saya nggak dandan berarti nanti saya dinilai jelek. Nanti saya udah mencoba nih ngepost foto yang menurut saya bagus, tapi kok tetap aja ya ada yang jelek-jelekin. Saya coba yang lain, ikutin preferensi A, tapi ada lagi preferensi B. Pada akhirnya saya hanya berakhir kelelahan dan tidak maju sedikit pun. Karena pada akhirnya saya hanyalah terkurung dengan ketakutan-ketakutan. Terkadang mau ngepost foto aja mikir karena udah takut duluan. Mau keluar ketemu orang takut dijudge, seperti itu. Dan mungkin selain judgment, ada juga yang namanya comparison atau dibanding-bandingkan. Saya minta maaf sekali kalau misalnya banyak teman-teman di sini atau Bapak Ibu sekalian sering banget mengalami dibanding-bandingkan. Karena saya tahu betul rasanya enak atau enggak enak. Enggak pernah enak, kita udah berusaha ngelakuin yang sebaik mungkin, tapi tetap aja, ntar dibandingin sama yang lain. Pas saya masuk pageant, ternyata tuh pelaku pageant banyak banget, saya juga baru tahu. Dan banyak sekali yang ngebanding-bandingin saya dengan pelaku pageant lainnya. Ada kata-kata rasisme, kata-kata yang sangat kejam yang tidak saya masukkan karena sudah terlewat kejam begitu ya. Dan pada akhirnya,
Mengikuti line yang pertama, ketika saya consume semua comparison itu, saya menjadi orang yang mudah untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Ataupun membandingkan orang lain dengan orang lain lagi. Saya menjadi sama begitu, itu seperti lingkaran yang tidak akan berakhir apabila saya mengkonsumsi hal itu. Dan itu membuat saya menjadi orang yang sangat mudah untuk insecure, sangat takut untuk melakukan sesuatu. Comparison kills your creativity, your potential, and your purpose. Bagaimana saya bisa turning back adalah ketika saya mengingat purpose saya di awal. Kenapa saya mau masuk ajang Miss Indonesia? Karena saya punya kerinduan untuk saya bisa berdampak, bisa membawa nama harum Indonesia di ajang internasional, dan apakah kalau misalnya saya masih takut, terkurung, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, hal itu bisa tercapai? Apakah bila saya tetap di dalam zona aman, tidak mau bergerak keluar karena takut dihakimi atau dibanding-bandingkan, saya bisa memaksimalkan potensi saya untuk bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional? No. Dan pada akhirnya saya stop untuk mencari validasi dari orang-orang dan mulai menerima bahwa tidak semua orang bisa menerima saya. Menerima bahwa saya masih punya banyak sekali kekurangan yang harus saya benahi. Di ajang Miss World itu banyak sekali ada sport competition, talent competition, runway competition, dan masih banyak hal, dan itu saya semua belum ada, Bapak Ibu. Maka dari itu saya diberikan sekitar 10 kelas yang memperlengkapi saya untuk menuju Miss World. Saya lakukan sebaik mungkin. Walaupun di tengah-tengah saya melakukan itu, masyarakat Indonesia yang tadinya saya pikir saya pengen jadi berkat buat mereka, enggak semuanya juga mendukung saya gitu ya. Masih banyak sekali juga komen-komen negatif tentang saya. Tapi tetap saya lakukan agar tujuan yang esensial, bukan hanya untuk membenahi para saya, tapi tujuan yang esensial itu dapat tercapai. Puji Tuhan, di tahun 2016 Indonesia bisa menjadi juara 3 di ajang Miss World 2016. Dan inilah kebenaran yang saya ingin ceritakan. We are all created the same as a human. Bapak Ibu, kalau misalnya tadi kita memfollow society, pada akhirnya adalah kelelahan dan menjadikan lingkaran yang menjadikan orang-orang banyak sekali orang-orang insecure. Namun ini kebenaran yang ingin saya share, bahwa kita semua diciptakan sama sebagai manusia. Punya kekurangan, punya kelebihan, namun kita diciptakan sama. Different, unique, but equal. Jadi Bapak Ibu, tidak ada lagi gunanya untuk kita saling membanding-bandingkan atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini contoh termudah ya, karena jam makan siang, kalau di depan Anda ada siomay, ada batagor. Siapa yang memilih siomay? Siapa yang memilih batagor? Beda-beda ya, itu sesuai dengan preferensi. Buat yang memilih siomay, apakah mengurangi nilai batagor atau menghilangkan identitas batagor sebagai makanan? No, batagor tetap bisa memuaskan hati atau menyenangkan perut orang-orang yang memilih batagor. Dan itu sama seperti kita sebagai orang manusia. Terkadang mungkin di depan sana kita tidak match dengan preferensi orang. Tapi itu tidak mengurangi keberhargaan kita Bapak Ibu teman-teman sekalian sebagai seorang manusia yang punya kesempatan yang sama, yang berharga karena memang kita dipilih dan diciptakan di dunia ini punya purpose yang berbeda-beda. Dan semoga kebenaran ini bisa mengingatkan kita semua bahwa keberhargaan kita tidak dinilai hanya dari paras atau hanya dari preferensi orang atau dari kata orang, tapi dari keberhargaan kita sebagai seorang manusia. Lalu balik lagi ke awal, lalu apa itu kecantikan? Di sini saya ingin menegaskan, terserah Bapak Ibu mau menilai kecantikan itu seperti apa. Namun, janganlah melandaskan kecantikan dengan sesuatu yang sangat mudah berubah. Tapi landaskanlah dari apa yang di dalam. Beauty comes from acceptance of who we really are. Ketika kita sudah bisa menerima bahwa oh iya ya ternyata hidup saya tuh ada kurangnya, ada lebihnya. Dan saya menerima bahwa enggak semua orang bakalan suka nih sama saya. Saya menerima bakalan di depan sana ternyata banyak opportunity yang enggak bakalan match sama saya. Saya menerima kegagalan atau mungkin kehidupan kita yang enggak sesuai sama harapan kita. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, once kita sudah kenal sama diri kita dan menerima diri kita sepenuhnya, saya yakin kecantikan yang sesungguhnya akan terpancar
dari kehidupan kita semua masing-masing. Saya Natasha Manuela, terima kasih.